Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Saya berharap teman-teman semua kabarnya sehat walafiat dan semoga akan selalu seperti itu. Jadi sekarang ini saya hendak berangkat ke kampung, ke Benteng Jawa, dan saya akan memakai sepeda motor sebagaimana biasanya. So, without any further ado, let's go. Ini motornya ini tadi masih agak-agak kotor ya, karena belum saya cuci. Maklum lah karena musim hujan ya kan. Tapi ya it's okay lah. Oh ya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Harusnya perkenalannya di awal video tadi ya, tapi ya sudahlah. Nama saya Peter. Ini adalah video pertama saya di YouTube. Dan video di channel saya ini akan saya awali dengan video perjalanan saya ke kampung. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Well, actually I've made 2 videos already on this channel. Sebenarnya sudah ada 2 video ya yang sudah saya buat di channel ini. Tapi video-video tersebut adalah video di mana saya hanya sekedar berkendara motor saja ya, tidak sambil berbicara seperti sekarang ini. Dan sekarang ini saya mencoba untuk membuat video yang berbeda, di mana saya mencoba untuk sambil berinteraksi dengan teman-teman sekalian, supaya videonya juga lebih menarik untuk ditonton. Saya rasa perkenalannya cukup begitu saja, tidak perlu panjang-panjang. Karena saya juga bukan murid yang baru pindah sekolah, yang mana saya harus memperkenalkan diri saya dengan lebih detail. Anyway, buat teman-teman yang menonton video ini yang kebetulan berasal dari Benteng Jawa, tentunya sudah tahu di mana jalan menuju ke sana. Tapi buat teman-teman yang menonton video ini yang bukan berasal dari Benteng Jawa, melalui video ini akan saya perlihatkan kepada teman-teman sekalian di mana dan seperti apa rute ataupun jalan menuju ke sana. In case you have a plan to go there but you have no idea how the route looks like. Siapa tahu teman-teman punya rencana untuk ke sana tapi belum tahu jalannya seperti apa. Nah, melalui video ini akan saya perlihatkan kepada teman-teman sekalian. By the way, ini cuacanya masih cerah, cuacanya lumayan bersahabat. Mudah-mudahan tidak akan turun hujan sebentar ya, karena memang sekarang ini sedang musim hujan. Apalagi terkadang cuacanya itu tidak menentu, teman-teman. Tidak konsisten cuacanya. Kadang cerah tapi tiba-tiba turun hujan, kadang mendung tapi hujannya malu-malu mau turun. Cuacanya labil, teman-teman, tidak konsisten. Tapi kalau ternyata sebentar turun hujan, kalau ternyata sepanjang perjalanan saya ini turun hujan, ya tidak menjadi masalah juga. It's not gonna be a problem, karena saya bawa mantel dan juga beberapa perlengkapan lainnya yang mungkin akan saya butuhkan sepanjang perjalanan. Satu-satunya yang tidak saya miliki sekarang ini adalah teman seperjalanan. Saya masih berada di seputaran Kota Ruteng sekarang ini. Saya sudah sampai di Karot. Itu artinya saya mulai memasuki daerah pinggiran kota ya. Oh ya, jalur yang saya tempuh sekarang ini adalah merupakan jalur utara, teman-teman, yang mana nantinya saya akan melewati Kecamatan Cibal. Jadi for your info, kalau misalnya kita mau berangkat ke Benteng Jawa itu terdapat 2 rute ya, ataupun jalur yang bisa kita tempuh, yaitu melalui jalur utara yang sedang saya lewati sekarang ini, dan juga jalur selatan. Yang mana kalau misalnya kita melewati jalur selatan, itu kita akan melewati Mano, Belaeng, Batu Cie, dan seterusnya, hingga kita akan sampai pada satu pertigaan, yang mana dari pertigaan tersebut satunya itu menuju ke Mukun. Mungkin teman-teman tahu atau pernah dengar Mukun. Dan satunya lagi itu menuju ke Benteng Jawa. Kemudian setelah itu kita akan sampai pada satu pertigaan berikutnya,
Yang mana dari pertigaan tersebut satunya itu menuju ke Colol, Patunggong dan seterusnya. Dan satunya lagi itu menuju kepada tempat yang menjadi tujuan perjalanan kita, yaitu Benteng Jawa. Itu kalau misalnya kita melewati jalur selatan, teman-teman. Tapi sekarang ini saya melewati jalur utara, yang mana nantinya saya akan melewati Kecamatan Cibal. Dan kenapa saya memilih untuk melewati jalur utara, itu karena durasi perjalanannya itu sedikit lebih singkat ya dibandingkan jalur selatan, sekitar 1,5 jam lah ya. Jadi saya akan melewati Kecamatan Cibal. Jadi perbatasan antara kedua kabupatennya itu terdapat di Kecamatan Cibal, teman-teman, karena memang Benteng Jawa itu terletak di Kabupaten Manggarai Timur ya. Jadi seperti itu penjelasan singkatnya. Silakan nonton terus video ini buat teman-teman yang ingin tahu seperti apa perjalanan yang akan saya tempuh kali ini. Seperti yang saya bilang tadi, cuacanya masih sangat-sangat bersahabat sekali. Mudah-mudahan tidak akan turun hujan. Karena meskipun saya bawa mantel, saya itu sebenarnya paling malas ya kalau harus pakai mantel. Karena saya rasa itu merupakan sesuatu yang merepotkan ya. Maksudnya ya saya harus berhenti dulu, saya harus pakai mantelnya dulu. Dan setelah saya pakai mantelnya, hujannya malah berhenti. Hujannya malah reda. So I don't really like wearing that thing. Tapi ya mau bagaimana lagi, namanya juga musim hujan ya kan. Kecuali kalau saya jalan sama si Mparara, si pawang hujan itu ya, jadi aman lah. Saya sudah keluar dari Karot. Itu artinya saya sudah keluar dari kota Ruteng. Biasanya saya kalau sudah sampai di daerah luar kota seperti ini, saya akan memacu motor saya sedikit lebih cepat ya. Ya bukan untuk gaya-gayaan juga, cuma supaya durasi perjalanan saya ini tidak memakan waktu yang terlalu lama ya, bukan untuk gaya-gayaan juga. Karena saya ini bukan pembalap profesional. Saya hanyalah orang biasa yang kebetulan tahu bawa motor. Tapi sekarang ini saya jalannya santai-santai saja, supaya videonya juga nyaman untuk ditonton oleh teman-teman sekalian. Apalagi jalur ini adalah jalur yang banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan truk-truk besar itu ya. Jadi harus tetap hati-hati, tetap harus konsentrasi, tetap memperhatikan keselamatan diri dan juga keselamatan pengendara ataupun pengguna jalan yang lain tentunya. Ya, kira-kira seperti itu. Oh ya, sekarang ini saya sedang berkendara di jalur Ruteng Reo, teman-teman. Jadi jalur ini menghubungkan antara Ruteng, Reo, Dampek, Pota. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Pota, saya punya sedikit cerita pengalaman lagi ya. Jadi tahun lalu saya bersama dengan teman-teman saya, kami melakukan perjalanan menuju ke Pota ya, Manggarai Timur. Kami 4 orang pada saat itu dan kami pakai motor. Jadi ketika kami berangkat itu, kami memilih untuk melewati jalur yang ya biasa dilewati oleh orang pada umumnya ya, jalur Ruteng Reo, Reo Dampek, Dampek Pota, jalur pada umumnya lah. Singkat cerita, ketika kami hendak balik ke Ruteng waktu itu, kami memilih untuk tidak melewati jalur yang sama ketika kami berangkat ya. Kami memilih untuk melewati jalur Reo Benteng Jawa karena memang terdapat jalur juga yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Jadi kami memilih untuk melewati jalur tersebut. Dan yang lucunya adalah tidak ada satupun dari mereka, tidak ada satupun dari teman-teman saya yang tahu seperti apa kondisi jalannya, karena memang mereka tidak pernah lewat di situ sebelumnya kecuali saya. Tapi itu sudah lama sekali, teman-teman. Jadi saya sudah lupa ya seperti apa kondisi jalannya. Dan yang kami temui pada saat itu adalah jalur dengan kondisi jalannya yang rusak parah ya, sangat-sangat rusak. Saking rusaknya itu, kalau motor ini bisa bicara, mungkin dia berdoa biar dia berubah jadi mesin giling padi saja. Saking rusaknya. Tapi karena kami sudah sepakat untuk lewat di situ, jadi ya kami jalan terus saja ya, meskipun sambil mengeluh sepanjang perjalanan. Kalau setiap keluhan itu bisa berubah jadi uang, mungkin kami kaya raya mendadak waktu itu. Jadi kami berangkat balik dari Potanya itu sekitar jam 5 sore.
sampai rutenya itu jam 1 pagi. That was a long ass ride, man. Itu pengalaman yang kocak lah kalau diingat-ingat lagi. Oh ya, di depan sana akan ada pertigaan. Ini dia pertigaannya. Dan saya akan belok kanan di sini. Karena kalau saya lurus, saya malah sampai di Reo nanti. Yang ada nanti saya malah harus lewat lagi di jalan rusak yang saya ceritakan itu tadi ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang rute yang lebih jauh lagi, terdapat rute yang lebih jauh lagi, yaitu kita bisa melewati Dampek ya. Jadi di Dampek itu terdapat pertigaan, satunya menuju ke Pota dan satunya menuju ke Benteng Jawa. Cuma ya tentunya perjalanan kita akan menjadi lebih jauh ya, karena kita harus memutar lagi. Siapa yang mau jalan sejauh itu kalau misalnya ada jalur yang lebih dekat ya kan. Kecuali ya, bangunan yang di sebelah kiri ini adalah SMP Negeri 7 Cibal ya. Ini dia anak-anak sekolahnya. Oh ya, saya sudah sampai di Cibal teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan melewati Kecamatan Cibal. Dan sekarang ini saya sudah sampai di Kecamatan Cibal. Oke, saya sudah sampai di tempat dimana jalannya itu sudah tidak selebar dan semulus jalan Ruteng Reo tadi ya. Sebagaimana yang teman-teman lihat, jalannya ini terdapat sedikit kerusakan-kerusakan kecil. Karena memang saya sudah sampai di daerah pedalaman. Ya, pedalaman bukan daerah yang pelosok-pelosok itu, bukan. Maksudnya saya sudah sampai di tempat dimana jalannya sudah tidak sebagus dan semulus jalan Ruteng Reo tadi ya. Jalannya sedikit rusak, tapi ya tidak rusak yang rusak parah juga. Masih bisa dilewati lah, goncangannya itu tidak seberapa. Kalau orang Manggarai biasa menyebut itu dengan istilah tente. Jalannya itu tidak terlalu tente. Ada view persawahan di sini. Biasanya saya kalau lewat di sini itu, di sekitar sini biasanya ramai teman-teman. Tapi ya itu tadi, mungkin orang-orang sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Mungkin ada yang bekerja di kebun ya kan. Oke. Saya sudah sampai di tempat bernama Rangat. Nama daripada tempat ini adalah Rangat. Rangat itu adalah sesuatu yang kita butuhkan ketika tubuh kita sedang merasakan kedinginan ya. Kita butuh yang rangat-rangat. Saya sudah sampai di tempat bernama Barang. Nama daripada tempat ini ada Barang, ada SD-nya juga. Pemerintah Kabupaten Manggarai, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, SDI Barang. Dan seperti inilah kondisi jalan yang harus saya lewati. Jalannya rusak seperti ini, tapi ya itu tadi masih bisa dilewati lah. Tapi meskipun masih bisa dilewati, tentunya itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan jalannya seperti ini saja ya, tanpa diperbaiki. Ya, meskipun kita tahu bahwa untuk memperbaiki jalan itu tentunya prosesnya tidak mudah ya, banyak proses yang harus dilewati. Tapi di atas daripada itu semua, tentunya kita berharap bahwa jalanan rusak seperti ini bisa segera diperbaiki lah, supaya bisa mempermudah lalu lintas daripada orang-orang yang lewat di jalanan ini. Bagaimana kata-kata saya ini? Cukup bijak ya kan? Sekarang ini saya sudah sampai di tempat bernama Lengor. Nama dari kampung ini adalah Lengor. And this is the last village before I enter the border. Jadi kampung Lengor ini adalah kampung terakhir sebelum nanti setelah ini saya akan memasuki perbatasan antara kedua kabupaten. Masih dengan kondisi jalannya yang rusak seperti ini. Memang
idealnya jalan yang rusak seperti ini itu idealnya dilewati oleh motor-motor besar seperti ini ya. Maksudnya motor-motor besar seperti ini mempunyai kemampuan untuk meredam goncangannya itu lebih baik ya kalau dibandingkan dengan motor kecil, maksudnya motor bebek atau motor metik gitu. Ya saya juga tidak bermaksud bahwa motor kecil tidak boleh lewat di sini, tapi ya itu tadi maksudnya kalau kita berbicara tentang kemampuan motornya dalam hal meredam goncangan ketika melewati jalan rusak seperti ini, motor besar itu mempunyai kemampuan yang lebih baik lah, sehingga pengendaranya juga itu tidak gampang merasa capek setelah lewat di jalan rusak seperti ini. Tapi memang untuk orang-orang sekitar sini, orang-orang di kampung ini yang sudah terbiasa lewat di sini, baik itu yang memakai motor besar ataupun motor kecil, tentunya tubuh mereka sudah terbiasa ya untuk tente-tente di jalan yang rusak seperti ini. Oh ya, ini adalah titik di mana kedua teman saya, Ferry dan Crispin, hampir meregang nyawa pada saat itu. Jadi cerita, oh ya, ini masih lanjutan cerita waktu kami balik dari Pota itu ya. Jadi kami lewat di sini, lewat di jalur ini. Dan ketika kami sampai di sini, kedua teman saya itu tidak tahu bahwa jalannya ini rusak sekali. Ini sudah diperbaiki ya, tapi waktu kami lewat waktu itu jalannya ini masih sangat-sangat rusak sekali. Dan ketika mereka datang dari bawah itu, mereka datang dengan kecepatan penuh ya, datang dari bawah, dan mereka tidak tahu bahwa di sini ada jalan rusak dan di sebelahnya ini terdapat jurang kecilnya ini. Jadi mereka datang dari bawah, mereka hampir saja terjun bebas ke jurangnya itu. Cuma memang kedua teman saya ini, Ferry dan Crispin, memiliki kemampuan berkendara motor yang mumpuni ya, sehingga mereka bisa selamat dari maut pada malam itu. Kalau tidak waktu itu bisa saja sampai rutenya itu waktu itu naik ambulan. Jadi moral of the story-nya adalah ya memang kita tidak tahu bahwa kapan sial itu datang menghampiri kita ya, tapi setidaknya dengan kemampuan berkendara motor yang mumpuni itu bisa menghindarkan kita dari sial ya, seperti yang dialami oleh kedua teman saya itu. Ada yang bawa motor tidak pakai helm tadi, 2 orang. Tidak tahu kalau buat teman-teman sekalian, tapi kalau buat saya, berkendara motor tidak memakai helm itu rasanya seperti bagaimana ya? Seperti tidak lengkap lah ya. Maksudnya menurut saya itu, bagi saya itu helm itu adalah sesuatu yang penting ya, yang harus saya pakai ketika berkendara motor, baik itu jauh maupun dekat. Selain untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, kalau misalnya amit-amit terjadi kecelakaan di jalan, selain untuk meminimalisir hal tersebut, juga saya merasa kalau saya tidak pakai helm itu gimana ya, seperti muka saya itu seperti terekspos gitu. Seperti orang-orang bisa sebebasnya melihat muka saya. Jadi menurut saya memakai helm itu sesuatu yang wajib ya kalau berkendara motor. Itu kalau untuk saya ya. Tidak tahu untuk teman-teman sekalian. Itu dia jembatannya. Jembatan tersebut merupakan perbatasan antara kedua kabupaten. Jadi kedua kabupaten ini dibatasi oleh sungai, dan jembatan ini yang menjadi penghubung di sungainya. Dan saya sudah sampai di perbatasan teman-teman, sampai di jembatan Vainaung. Nama dari jembatan ini adalah Vainaung Bridge. Dan selamat datang di Kabupaten Manggarai Timur. Kita sekarang ini sudah berada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Saya harus lewat di sungai juga, karena memang di sungainya ini belum terdapat jembatan. Jadi saya benar-benar secara literal lewat di sungai.
Cuma untungnya sekarang saya ini sedang berkendara tidak sedang turun hujan. Karena kalau sedang turun hujan itu akan membuat sungainya ini airnya meluap dan akan menyulitkan bagi pengendara untuk lewat di sini ya. Khususnya itu pengendara motor. Akan menjadi sangat sulit sekali. Oke. Saya juga tidak tahu kenapa belum dibangunkan jembatan di sungainya itu ya. Mungkin tunggu ada yang hanyut dulu di situ mungkin. Nah, maksudnya orang-orang di atas sana yang punya otoritas untuk membangunkan jembatan itu hanyut ke dalam mimpi ya, mimpi tentang bagaimana membahagiakan masyarakatnya dengan cara membangunkan jembatan di sungai tersebut. Itu maksudnya. Okay, I made it, and that was the first one. Karena terdapat 3 titik yang mengalami rusak berat. Itu tadi yang pertama, dan di depan ini adalah yang kedua, dan ketiga-tiganya itu semuanya terletak di tikungan teman-teman. Jadi harus hati-hati. Oke. Yang kedua sudah berhasil saya lewati. Tinggal yang terakhir. Ini dia. And this is the last one. Saya lewati dulu jalan rusaknya. Shit. Oke. Walaupun sebenarnya bukan jalan rusaknya ya yang bikin saya agak jengkel, karena memang saya sudah terbiasa lewat di jalan rusak. Yang bikin saya agak jengkel itu adalah jalannya itu tersusun oleh batu-batu putih seperti ini ya. Yang mana kalau misalnya terkena air, batunya ini akan menjadi sangat licin sekali dan akan sangat menyulitkan sekali untuk bisa lewat di jalan rusak seperti ini. Kalau misalnya terkena air, maksudnya kalau sedang turun hujan gitu. Saya juga tidak tahu kenapa jenis-jenis batu seperti itu yang dipakai ketika pengerjaan jalan ini. Kenapa mereka tidak memikirkan resiko ketika jalannya rusak? Tapi ya sekali lagi saya hanya orang awam soal ini, saya tidak tahu. Oh ya, dan saya sudah keluar dari jalan yang kondisinya rusak, dan saya sudah sampai di titik dimana jalannya itu sudah diperbaiki, aspalnya sudah diperbaiki seperti yang teman-teman lihat. Jalannya sudah bagus. Sampai di Benteng Jawa nanti jalannya aspal seperti ini. Memang walaupun tidak 100%, maksudnya masih terdapat kerusakan-kerusakan kecil, tapi ya itu hanya kerusakan-kerusakan minor lah istilahnya, tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu menjengkelkan seperti yang tadi. Jadi masih aman lah untuk dilewati. Oke, saya sudah sampai di tempat bernama Rawang. Nama daripada tempat ini adalah Rawang. Mungkin teman-teman pernah mendengar. Ini dia tempatnya. Oh ya, di depan sana akan ada pertigaan. Ini dia pertigaannya, dan di pertigaan ini saya akan belok kiri teman-teman. Karena kalau saya belok kanan, itu saya akan kembali ke rute yang lagi. Ya, seperti yang saya cerita tadi, terdapat 2 rute kalau mau datang ke Benteng Jawa, yaitu utara dan selatan. Nah, kalau misalnya tadi kita lewat selatan, itu kita akan sampai di sisi kanan dari pertigaan tersebut ya. Tapi
Tapi karena kita lewat jalur utara ya, kita datangnya itu dari ya arah yang saya lewati itu tadi. Mungkin di lain video nanti saya akan buatkan ya, video perjalanan ke Benteng Jawa dari melewati jalur selatan, atau mungkin video perjalanan balik dari Benteng Jawa ke Ruteng lewat di jalur selatan tersebut. Mungkin di next video lah. Sedikit lagi saya sampai. Dan selamat datang di Benteng Jawa. Kita sudah sampai di Benteng Jawa. Tapi sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk keliling-keliling dulu. Kita jalan-jalan dulu. Kita jalan keliling-keliling Benteng Jawa yang walaupun hanya begini-begini saja. Oh ya, di kanan ini adalah kompleks gereja Santo Yusuf Benteng Jawa. Kemudian ini adalah kompleks pertokoan. Ya, walaupun tokonya cuma satu. Seperti yang saya bilang tadi ya, Benteng Jawa itu ya begini-begini saja. Ada sekolah di bagian kanan ini, SMP. Kemudian ada area persawahan juga di kiri kanan. Sawah padinya itu sudah dipanen teman-teman, sebagian besarnya sudah dipanen. Kemudian di pertigaan ini saya akan belok kiri. Oke. Dan di bagian kiri video ini adalah kompleks kantor camat, teman-teman. Itu dia kantor camatnya, kantor camat Lambaleda, teman-teman. Di sini akan ada pertigaan, dan di pertigaan ini saya belok kiri. Karena kalau saya belok kanan nanti malah saya sampai di Reo. Ada Bank BPD juga di sini. Kemudian ada masjid juga, ini dia. Oke. Ini suasana jalannya ini agak sepi karena biasanya di sini banyak orang yang beraktivitas di sini, baik itu yang melakukan pekerjaannya ataupun cuma sekedar nongkrong saja. Karena nongkrong itu adalah suatu aktivitas yang bersifat universal, teman-teman, bukan hanya anak muda tapi orang tua juga. Anyway, sebentar lagi saya akan sampai di rumah yang menjadi tujuan perjalanan saya. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, saya hendak mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa terhibur dengan video ini, dan semoga video ini bisa menjadi video yang informatif lah ya bagi teman-teman sekalian. Dan juga kalau misalnya mungkin ada kata-kata yang salah ataupun kurang ya dari kata-kata saya ataupun informasi yang saya sampaikan dari tadi, silakan teman-teman sekalian koreksi di kolom komentar di bawah. Dan kalau teman-teman suka dengan videonya, silakan klik like. Dan ya, saya kira cukup sampai di situ saja karena saya sudah sampai di rumah yang menjadi tujuan perjalanan saya. Wah, saya harus hati-hati karena sedang ada padi yang dijemur di sini. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman sekalian. Dadah. Sampai jumpa di video saya berikutnya.